dekat kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tujuan kita mengaji yang disebutkan di dalam hadis bahwa siapapun yang berangkat menuju majelis ilmu, maka insya Allah dia akan dimudahkan jalannya menuju surga dengan konsekuensi yang ada di dalamnya. Tentu saja bahwa orang ngaji itu memang harus berubah menjadi baik, orang ngaji itu harus bermanfaat buat kanan kirinya. Maka kita sadar betul dengan hal itu, maka mudah-mudahan semua titipan nikmat dalam bentuk tenaga, dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk umur betul-betul kita optimalkan untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya melanjutkan, kebetulan kita sekarang di bulan Al-Muharram dan kebetulan juga kita mendapat kabar kalau salah seorang ulama juga meninggal kemarin, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkin jenengan sebagian agak kurang cocok dengan model dakwahnya Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala, tetapi beliaulah orang yang Masya Allah ditunjuk oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk menjadi pembuka sunnah di Indonesia. Jadi persoalan metodologi dakwah itu persoalan lain, itu pilihan masing-masing, tetapi kita lihat ketika meninggal Masya Allah, Allah kirimkan kemuliaan dengan mengirimkan Imam Sudais datang, Masya Allah, beliau yang ngurus Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi presidennya kan beliau yang ngurusi untuk seluruh kegiatan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Terlepas dari ketidakcocokan mungkin sebagian orang, tapi Allah muliakan dengan itu, Masya Allah. Dan kita lihat dari drone begitu banyak yang hadir, Masya Allah, dan menerapkan sunnah, Masya Allah, masuk ke kuburan tak satu pun yang pakai alas kaki, tidak injak-injak kuburan. Sebagian orang ke kuburan duduk-duduk di kuburan, subhanallah. Maka terlepas dari cocok dan tidaknya kita mendoakan beliau, semoga betul-betul dirahmati, diampuni kekeliruannya, dan seluruh amal solehnya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah begitu banyak orang-orang yang berterima kasih kepada beliau atas ilmu-ilmunya. Saya termasuk yang membaca banyak kitab-kitab beliau, termasuk syarah kitab Tauhid. Pertama kali yang saya baca punya beliau dulu, karena mudah dicerna. Apalagi seorang teknik, orang teknik kan hitam putih secara asal. Saya hanya karena kemudian belajar banyak sehingga hitam putihnya agak dimoderasi. Tapi secara asal orang teknik itu hitam putih. Lebih suka yang hitam, ya hitam, putih yang putih jelas maksudnya. Karena biasa matematis. Tetapi sekali lagi metodologi dakwah tentu saja berbeda-beda, tapi intisarinya adalah sama, insya Allah. Utamanya adalah dakwah tauhid. Kita harus tahu persis bahwa membawa dakwah tauhid itu memang tidak mudah. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW banyak musuhnya, banyak yang tidak suka. Maka orang yang kuat seperti beliau itu jarang. Orang yang kuat seperti beliau itu jarang. Saya dapat kesaksian dari salah seorang asatid, beliau mengatakan rumahnya sangat sederhana, bahkan dia masih ngontrak. Subhanallah, terakhir saya tidak tahu, tapi dia ngontrak kemana-mana, Masya Allah. Kata beliau, yang paling berat ketika pindah rumah adalah bawa kitab, karena isi rumahnya cuma kitab aja. Masya Allah, Masya Allah. Jadi orang dimuliakan memang ketika sudah meninggal. Sudah meninggal kelihatan. Di antara salah satu ciri husnul khotimah adalah banyaknya yang mengiringi, dan kita lihat jumlahnya, Masya Allah, 1 kilo lebih itu yang mengiringi. Masya Allah. Semoga sekali lagi Allah muliakan. Maka saya mengingatkan, tadi saya bacakan tentang salah satu ayat yang seharusnya kita menjadi malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih punya umur kok kita tidak efektif. Di dalam Quran surah Jumat, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang ngerti artinya harusnya nangis itu. Demi Allah, kita itu memang dikatakan, katakanlah sesungguhnya kematian yang sebagian kita selalu lari daripadanya. Kita lari dengan apa? Dengan berolahraga biar sehat, makan makanan yang baik, ya kan? Kita berusaha lari menjauh dari kematian. Kenyataannya kita tetap akan ditemui oleh kematian, pasti. Maka di antara subjudul, Pak Pati yang udah punya kitabnya, subjudul tentang kematian dan sakaratul maut disebutkan, hakikat mengingat kematian adalah, ini dan perhatikan betul ini salah satu intisari di bab tentang tamasya ke negeri akhirat.
Salah satu intisari dari kematian dan sakaratul maut adalah mengingat kematian bahwa itu pasti terjadi. Ini penting. Kadang-kadang kita lalai Bapak Ibu, dengan kesibukan kita, dengan seluruh problematika kita dalam hidup, kadang-kadang kita lupa bahwa kematian itu pasti terjadi dan tidak jelas, disamarkan. Di dalam Quran surah Luqman disamarkan. Memang Allah sengaja samarkan kematian itu. Tidaklah kita akan mengetahui di mana bumi kita akan meninggal dan dengan cara apa, agar kita itu efektif beribadah terus, agar kita efektif setiap waktu beribadah, karena sesungguhnya kematian mengancam kita. Fa innahu mulaqikum. Kematian yang kita lari daripadanya, kita akan ketemu pasti. Subhanallah Bapak Ibu. Kalau kita mengingat itu, rasanya tidak mau berbuat baik koyo eman-eman. Coba jangan perhatikan, ketika jangan rada males sithik, ingat-ingat itu. Ingat-ingat bahwa kita itu pasti mati. Saya yakin dengan segera setelah itu dapat energi yang besar. Dapat kekuatan untuk segera melakukan sesuatu. Kita tahu dengan banyaknya zikrul maut, mengingat kematian, maka dikatakan apa? Kita masih ingat tentang bahwa akan ukrima bi salas. Dia akan dimuliakan dengan 3 keadaan, yaitu dia takjilu tobat, dia akan segera bertobat. Yakin orang yang akan meninggal itu segera bertobat. Seandainya kita tahu meninggal besok, yakin dari sekarang sampai besok kita tobat terus. Iya enggak? Persoalannya kadang-kadang kita nggak bisa menghadirkan itu. Maka hakikat mengingat kematian, kepastian datangnya itu loh, bahwa itu tuh pasti datang ke kita dan tidak jelas waktunya, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menghadirkan keadaan di mana kita setiap waktu kalau bisa begitu keadaannya, sehingga ukrima bisalah itu kita dapat terus, yaitu segera bertobat. Yang kedua, dia akan sangat semangat di dalam ibadah. Allah muliakan dengan itu, memang kita akan diberi rasa itu maksudnya. Kemudian ridho dengan yang sedikit. Orang yang tahu bahwa akan datang kematian enggak butuh banyak Bapak Ibu. Orang menjadi tidak ridho dengan yang sedikit, menumpuk-numpuk harta, punya ingin rumah 1, 2, 3, mobil 1, 2, 3, karena dia merasa, alah bapakku ndek ben 80 tahun, aku segini bisa seket, paling-paling kurang 30 tahun. Itu masalahnya. Gini apa nggih? Kadang-kadang kita bersandar ke nasab kita. Nek delok bapakku ibuku ndek ben berdasarkan sejarah 70 tahun. Rata-rata sak mono kuwi lah keluargaku. Paling-paling aku ya sak mono. Saiki piro umur 45 isi suwi. Nah, ini sering terjadi ini. Padahal siapa yang menjamin kita akan 20 tahun lagi? Maka bacalah ayat-ayat yang terkait dengan kematian. Insya Allah akan melembutkan hati kita. Sebaliknya, orang yang lupa dengan zikrul maut, maka u'tuliya bisalas juga. Maka dia akan dihinakan oleh Allah dengan 3 keadaan, yaitu apa? Taswif di dalam tobat. Dia akan lama untuk nggak mau tobat-tobat, nantilah. Isi suwi ngopo. Gitu, dia akan ada perasaan seperti nantilah, dan itu padahal pekerjaan setan. Menunda tobat itu pekerjaan setan. Jadi kan tahu kalau kita salah langsung kan wajib hukumnya buat kita bertobat. Menjadi wajib seseorang bertobat, kemudian sunnah sholat tobat itu karena apa? Berbuat dosa dan dia sadar betul. Dan bahkan nabrak waktu sholat nih, ba'da asar silahkan, ba'da subuh silahkan, karena saking pentingnya untuk takjilu tobat, untuk segera bertobat. Makanya hati-hati jikalau kita dalam 1 hari nggak mengingat kematian, itu bahaya. Kalau ternyata hari itu kita meninggal, kita tidak dalam kemuliaan yang 3 itu repot. Orang yang tidak mengingat kematian, dia akan diliputi dengan kemaksiatan. Dia akan mudah bermaksiat kepada Allah. Allah ora apa-apa lah, nanti waktunya masih panjang. Subhanallah. Dia akan berbuat baik pun ditunda-tunda. Nantilah, mau sedekah nantilah, mau berbuat baik nantilah, karena dia merasakan panjang waktunya. Dan tentu saja tidak ridho dengan yang sedikit. Orang yang umurnya panjang, merasa umurnya panjang, nggak ridho dengan sedikit. Dia akan merencanakan banyak sekali hal. Saya harus punya ini dan itu, dan padahal mau mati. Subhanallah. Banyak ayat yang terkait dengan ini. Misalnya juga di dalam Quran surah An-Nisa 78. Quran surah An-Nisa 78 tentang aina matakunu yudrikumul maut. Dimanapun engkau berada, sebenarnya kita itu akan dikejar oleh kematian. Walau kuntum fi burujin musayyadah, walaupun kita di dalam gedung yang kokoh. Subhanallah. Subhanallah. Kita membentengi diri kita macam-macam, baik lewat gedung fisik ya, atau lewat kesehatan. Kita berusaha sehat, olahraga lah ini, tapi kenyataannya
Walaupun kita sudah berusaha seperti itu, tetap kalau kematian datang akan tetap datang. Kalau beliau Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas memang sudah didahului dengan sakit nih. Beliau habis hajian nih. Kemudian sempat dikasih infus juga ketika hajian. Artinya memang didahului ya, persiapannya lebih baik insya Allah nih. Karena orang Jawa bilang kematian itu kembangnya sakit itu kembangnya orang mati. Saya dulu dibilang sama orang tua gitu, kembangnya wong mati ya loro, nek wis loro ya berarti cerak kalau mati. Walaupun setelah itu sembuh alhamdulillah, tapi kembangnya orang meninggal adalah sakit. Kalau itu sudah sakit tondo-tondo kan. Kemudian atau di dalam Quran surah Ali Imran 168. Ini menarik nih Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti lihat di dalam Quran surah Ali Imran 168 tentang alladzina qalu li ikhwanihim. Waqa'atu. Orang-orang yang perhatikan betul ini kalau kita perhatikan betul itu nusuk di hati. Orang-orang yang mengatakan li ikhwanihim kepada saudaranya. Waqa'atu sementara dia duduk tidak berangkat berperang maksudnya. Yang jangan tahu nggih, perang itu resikonya akan meninggal. Bahkan para sahabat itu yang dicari syahid kan. Tetapi ada orang-orang di zaman itu mengatakan alladzina qalu li ikhwanihim waqa'atu. Ada orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka sementara dia duduk tidak berangkat yang kebetulan meninggal di medan perang. Orang-orang itu saudara-saudaranya meninggal di medan perang. Dikatakan lau atauna makutilu. Seandainya saja mereka nggak berangkat, yakin nggak mati. Tuh, kok pedemen gitu. Kata mereka, nek mereka nggak berangkat, tuh saudara-saudara saya nggak berangkat, nggak mati. Maka dikatakan, kul, ini perintah kepada Nabi Muhammad SAW, katakan kepada mereka, fadru'u an anfusikumul maut in kuntum shodiqin. Katakan kepada mereka itu yang mengatakan seperti itu, cegahlah kematian ketika datang kepada mereka jika mereka betul-betul orang yang betul. In kuntum shodiqin. Nek memang dia emang benar, cegahlah nanti kalau kematian datang ke dia. Meskipun dia di gedung yang tinggi dalam kondisi sehat, bukan sebagaimana saya ceritakan dengan kemarin, pebulu tangkis 17 tahun kurang apa di gedung yang besar dengan kesehatan sempurna, makanan dipenuhi, dokter di hadapannya, mati 17 tahun. Gini bang, ini fakta yang bisa kita, bahkan live matinya, subhanallah, proses matinya live bisa kita lihat. Lantas peringatan apalagi dari ayat-ayat yang sudah terpampang dengan jelas buat kita hari ini. Subhanallah. Kadang-kadang kita masih sibuk memikirkan, Allah kayak dokter orang cepet-cepet, Allah ini lah kayak wong. Pelajaran besarnya adalah kematian datang kepada dia walaupun dilengkapi dengan segala sesuatunya. Itu bisa terjadi sama kita Bapak Ibu semuanya. Sadarlah sepenuhnya, maka hakikat kematian di subjudul yang saya sebut tadi adalah bahwa kematian itu pasti datang. Ini kita sadar betul itu loh. Kematian itu pasti datang. Dan dirahasiakan oleh Allah waktunya. Maka mari Bapak Ibu semuanya, ayo kita sadar betul, memanfaatkan waktu sebaik mungkin, seefektif mungkin untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita tuh nggak lama lagi Bapak Ibu. Kita nggak akan 50 tahun lagi kan. Jadi kan berharap sampai umur 100 tahun? Sepertinya enggak gitu. Kita dekat Bapak Ibu semuanya. Saya itu merasa begitu mendekati 50 tahun ini rasanya dekat dengan kematian itu, subhanallah. Ini membuat energi kita tuh bertambah luar biasa di dalam ibadah. Demi Allah Bapak Ibu, Allah dengan banyak mengingat kematian, energi untuk efektif ibadah tuh banyak sekali. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Nah itu pengingat ya, karena ada kejadian seperti itu maka saya ingatkan pada panjenengan ya, supaya menjadi pengeling-eling ya. Di dalam Quran surah Ali Imran 185 juga nanti jangan lihat ya, kullu nafsin dha'iqatul maut ya, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Karena kematian itulah di ayat berikutnya di lanjutan ayatnya, karena dengan kematian itulah Allah akan sempurnakan seluruh balasan buat jenengan. Jadi berbahagialah kalau orang-orang beriman sekarang mungkin bersusah payah ya, menghilangkan sebagian kenikmatan yang kita miliki untuk menempuh jalan agar mendapatkan balasan yang sempurna. Ini penting Bapak Ibu ya, sebagian kita diberi kelebihan tenaga dengan tenaga kita ya. Sebagian dengan ilmunya maka dengan ilmu, sebagian dengan harta maka dengan harta. Potensi yang Allah titipkan kepada kita maksimalkan dulu, optimalkan betul. Ini lebih tepatnya optimal ya, bukan maksimal. Optimalkan betul tuh, agar kita punya jalan yang mudah menuju ke sana.
Di 185 itu dikatakan apa? Wamal hayatud dunya illa matahul ghurur. Jadi yang namanya kehidupan dunia itu cuma permainan dan memperdayakan Bapak Ibu. Ya, makanya diingatkan di dalam banyak ayat dikatakan ingat-ingatlah. Kehidupan dunia itu memperdayakan. Memperdayakan. Hobi kita memperdayakan kita loh Bapak Ibu. Ya kan? Hobi kita pergi kemana, tamasya kemana, itu memperdayakan. Kalau hati-hati subhanallah. Sebagaimana saya sampaikan, sepedaan itu ya boleh. Ini kalau dino sepedaan kan ya repot, ya kan. Sekali waktu nongkrong di malam-malam, boleh-boleh saja. Ini sering-sering lah ya kebangetan. Gini bang, kadang-kadang kita terjebak dengan yang seperti itu sementara kita sudah semakin tua, sudah semakin dekat dengan kematian kita. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan keuntungan oleh Allah sebagaimana disebutkan di dalam Quran surah Ali Imran 185 itu, yaitu apa? Kata-kata faman zuhsiha. Ini jangan minta kepada Allah. Faman zuhsiha, barang siapa yang dijauhkan dari neraka jahanam, maka dia orang yang beruntung. Dan barang siapa yang dimasukkan surga, faqad faz, kata Allah. Dialah orang yang benar-benar beruntung. Ya, nanti sekali lagi, nanti buka lagi Ali Imran 185 nggih. Bapak Ibu, kata-kata faqad faz, jenengan beruntung betul, yaitu orang-orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Maksudnya dari sekarang Bapak Ibu. Dari sekarang. Kalau di sana kan kita tinggal menerima hasil kita di sini. Gini Bang, maksudnya dijauhkan dari neraka dari sekarang. Maksudnya kok jenengan dikasih inspirasi oleh Allah, hatinya nggak mau maksiat, nggak mau deket yang jelek-jelek. Itu nanti jenengan maksudnya jenengan dijauhkan itu. Kalau jenengan ketakdir untuk masuk surganya Allah tuh, hati itu dibuat dekat. Makanya Bapak Ibu, di antara cara menghidupkannya dengan Al-Quran. Pokoknya jenengan berinteraksi dengan Al-Quran walaupun satu ayat di pagi hari, di tengah hari, dan di ba'da maghrib itu. Jenengan sempatkan maos Quran satu ayat, nggak usah banyak-banyak, satu ayat dipahami. Itu insya Allah hidup hati kita. Di salah satu masjid ini saya di sub pembahasan tentang definisi kematian. Sampai pada tahap itu. Mudah-mudahan suatu ketika nanti bisa dibahas di sini juga insya Allah. Definisi kematian, banyak orang yang nggak ngerti definisi kematian. Kematian itu apa? Insya Allah lain waktu kita bahas. Nah, itu pembukaan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk menjadi pengingat kita semua. Setiap kejadian pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil insya Allah.